Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Ghifari, NIM H041955 dari mahasiswa Penyuluhan dan Komunikasi Pertanian Universitas 11 Maret. Juga perwakilan dari tim penyuluhan Dinas Pertanian Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, ingin memberikan pengadaan kegiatan penyuluhan, proses penyuluhan kepada warga di sekitar wilayah saya. Untuk itu mari kita langsung ke rumah salah satu warga di Desa Pakel, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Assalamualaikum. Silakan masuk. Yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Muhammad Fuad Ghifari dari tim penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Di sini saya akan sedikit memberikan mungkin ilmu dan atau bisa dikatakan penyuluhan tentang penggunaan teknologi masa kini yang digunakan dalam dunia pertanian. Ya. Seperti Halnya kita akan menggunakan sedikit sentuhan teknologi modern, yaitu handphone, menggunakan handphone. Untuk itu di sini saya akan memberikan penyuluhan tentang teknologi yang berupa aplikasi di handphone untuk pemenuhan kebutuhan usaha tani Bapak Ibu petani di Desa Pakel. silakan, Mas. Oke. Untuk yang pertama-tama, saya ingin memberikan sedikit clue tentang penyuluh. Penyuluh itu apa? Penyuluh itu adalah orang yang mengupayakan mendorong terjadinya perubahan terhadap petani atau pelaku usaha ataupun sasaran yang dituju, guna untuk memudahkan atau memberi manfaat lebih kepada masyarakat agar tercapai pertanian yang berkelanjutan. Yang kedua yaitu manfaat untuk Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan penyuluhan ini, yaitu ini dapat menambah ya istilahnya menambah wawasan dan dan ilmu pengetahuan Bapak Ibu dalam dunia pertanian yang kita kembangkan melalui teknologi yang sudah dirancang oleh para ahli, mungkin juga penemuan dari para ahli untuk dapat bisa memudahkan serta meringankan kegiatan Bapak Ibu dalam usaha tani ini. Lalu yang selanjutnya, menunjang perkembangan usaha tani yang sedang dijalankan agar lebih menguntungkan Bapak dan Ibu sekalian. Yang selanjutnya, data yang saya peroleh dari monografi Desa Pakel tahun 2018. Di Desa Pakel terdapat 1021 KK dengan jumlah penduduk 3.831 orang, yang terdiri dari 1.947 laki-laki dan 1.884 perempuan. Mayoritas mata pencaharian penduduk Desa Pakel adalah petani. Dan tentu ya, hal ini disebabkan karena Desa Pakel yang sebagian besar merupakan areal pertanian. Ya. Oke,
saya akan langsung menuju ke pengenalan aplikasinya. Tadi saya sudah sedikit menjelaskan tentang penyuluhan, manfaat penyuluhan, dan tujuan saya untuk menyuluh kepada Bapak Ibu sekalian. Oke, di sini saya akan sedikit banyak akan memberikan informasi tentang aplikasi. Aplikasi itu adalah suatu software atau program di handphone yang sudah diciptakan untuk dapat dioperasikan melalui handphone saja, sehingga dapat meringankan kebutuhan kelengkapan kebutuhan usaha tani Bapak Ibu petani sekalian. Seperti ini logo yang aplikasi yang disebut Miletani atau petani milenial. Ini adalah logo dari aplikasi tersebut. Lalu untuk selanjutnya, ini jika di handphone kita telah memilih aplikasi Miletani, akan muncul seperti ini. Seperti ini. Ini adalah tampilan utama dari aplikasi Miletani. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang aplikasi Miletani. Aplikasi Miletani ini adalah aplikasi untuk memberikan keefektifan dan keefisiensi waktu bagi para petani agar tidak terbuang dengan sia-sia, Bu. Yeah. Jadi di sini ada beberapa pilihan di aplikasi Miletani. Di sini ada kolom untuk cari, lalu ada kolom untuk kota dan provinsi. Saya jelaskan satu-satu. Cari ini memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam mencari kebutuhan yang mungkin langsung dituju atau intinya. Nah, di sini ada kolom pencarian. Bapak Ibu lebih mudah mencari sesuatu yang dibutuhkan dalam usaha tani di kolom pencarian ini. Namun mungkin beberapa, satu atau dua mungkin memang tidak ada, tetapi insya Allah di aplikasi ini sudah lumayan komplit, lengkap lah. Lalu yang selanjutnya provinsi dan kota. Aplikasi ini belum semua di seluruh Indonesia, belum tentu ada pusatnya. Seperti kantor penunjangnya. Nah, kantor penunjangnya itu yang biasanya mengkoordinir apabila terjadi kesalahan, atau apabila pesanan tidak sesuai, atau apabila barang yang dicari tidak ada. Nah, pasti ada kantor penunjangnya. Nah, di Miletani ini kalau di Indonesia sudah ada sekitar 15 tersebar di seluruh Indonesia dengan kantor penunjangnya. Lalu untuk pemilihan provinsi dan kota harus disesuaikan dengan yang sesuai di aplikasi di sini. Misalnya kita ambil kota Boyolali, provinsi Jawa Tengah, di desa Pakel. Nah, itu kantor penunjangnya sudah ada di dekat balai desa, Bu. Di dekat balai desa sudah ada. Lalu kita masuk ke selanjutnya. Jika kita memilih opsi pupuk, kita mengeklik opsi pupuk ini, kita dapat menemukan berbagai macam pupuk. Satu, memudahkan kita mencari berbagai macam pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman kita. Lalu yang kedua, kita pasti bisa membeli di sini juga.
dipastikan bisa membeli. Tidak hanya informasi tentang pupuk-pupuk tersebut, tapi kita juga dapat membeli yang nantinya bisa diambil atau diantarkan ke rumah bapak atau ibu sekalian. Ya. Lalu untuk harga di opsi pupuk ini di aplikasi Milik Tani ini relatif murah, bisa bersaing dengan pasar-pasar yang lainnya, penjual pupuk yang lainnya. Nah seperti itu. Lalu yang selanjutnya obat. Di sini ada opsi obat. Jika ibu memilih opsi obat, nanti akan muncul berbagai macam obat yang dibutuhkan oleh tanaman bapak ibu sekalian, penyakit atau hama yang perlu dibasmi. Ya. Nah sekali kalau misalnya ibu butuh pestisida, pasti ada di situ. Beberapa obat yang susah dicari, insya Allah ada di situ. Baik. Jadi di sini juga bisa membeli obat dengan relatif murah. Bisa ada petunjuk untuk saran-saran bagaimana penggunaan obat yang baik dan sesuai takaran yang pas. Ya. Lalu opsi selanjutnya bibit, sama dengan opsi-opsi yang lain. Bibit menampilkan banyak sekali bibit yang relatif murah, yang banyak jenisnya. Ada juga pemeliharaan bibit, pemilihan bibit yang baik. Di situ semua ada di opsi bibit ini. Lalu yang terakhir opsi alat tani. Opsi alat tani ini juga termasuk kurang lebih lengkap untuk beberapa kebutuhan tani yang diperlukan, seperti cangkul, seperti serok, atau dan lain sebagainya. Di sini bisa, kalau dalam alat tani ini bisa membeli, bisa juga menyewa. Jadi menyewa bisa mengambil di kantor penunjang atau bisa diantarkan dengan beberapa pilihan dan petunjuk dalam penggunaan alat tani. Lalu yang di bawah ini ada kolom panen, pemasaran, dan pemeliharaan. Di kolom panen kita bisa mengukur kapan tanaman itu panen. Di situ ada jadwal-jadwal tertentu tumbuhan yang siap panen dalam waktu kapan, misalnya padi atau jagung. Di sini panen juga bisa berkonsultasi dengan pakar tani. Di sini juga terdapat seperti kolom chat untuk berkonsultasi panen. Pemasaran dan juga pemeliharaan pun sama, tetapi untuk pemasaran di sini juga menampung seperti pengepul-pengepul, seperti distributor yang siap menampung hasil-hasil panen tani bapak ibu sekalian. Bisa dikoordinasikan lewat sini ataupun di kantor penunjang, sangat lengkap. Jadi bagian pemasaran ini bagian untuk menyalurkan ke konsumen atau distributor yang dituju. Lengkap ya Mas ya? Ya, lengkap. Nilai tani ini Lengkap sekali dengan pemeliharaan. Juga ada runtut bagaimana pemeliharaan suatu jenis tumbuhan atau tanaman yang bapak atau ibu sekalian tanam. ya. Ada yang mau ditanyakan? Saya melihat ini sudah sangat komplit seperti apa yang biasanya kita butuhkan sebagai petani. Nanti kalau ada yang kurang jelas saya akan bertanya lebih lanjut. Oh ya, kalau soal bertanya, ibu bisa kontak saya. Baik. Saya nanti mungkin akan memberikan pengelolaan penyuluhan di Desa Pakal ini. Baik. Dan tim saya Ya. juga ada di aplikasi Milik Tani ini kolom laporan. Ya. Jadi nanti kantor penunjang akan merespon bapak gimana yang susah, gimana yang dibutuhkan, gimana yang apa yang dibutuhkan, apa yang susah, apa yang kurang jika dalam usaha tani itu, atau mungkin aplikasinya tidak
tidak sesuai atau error, pasti komplit ada di laporan ini. Terima Dan kasih ini untuk beberapa contoh gambar foto kurir kita waktu mengirimkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu petani di beberapa kota di Indonesia yang sudah ada kartu penunjang nilai tani. Terima kasih penjelasannya Pak. Ya, cukup Bu. Cukup. Terima kasih. Saya mewakili tim penyuluhan Kecamatan Randong, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah. Izin undur diri. Terima kasih atas partisipasinya, kerjasamanya telah mendengarkan saya selaku bagian dari tim penyuluhan untuk bisa memaparkan sebuah aplikasi pengenalan untuk pemenuhan kebutuhan usaha tani Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ingin memberikan penyuluhan, kegiatan penyuluhan. Sip.